Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di Ratu Perumahan Channel. Kali ini saya akan membagikan 5 tips aman membeli rumah melalui developer. Saat ini kita tahu bahwa rumah merupakan kebutuhan pokok untuk tempat tinggal suatu keluarga yang mandiri. Hal ini dijadikan celah bagi banyaknya developer untuk berlomba-lomba membuat proyek perumahan dari berbagai rentang harga. Proyek perumahan tersebut ditujukan untuk keluarga yang membutuhkan rumah atau orang yang ingin investasi tanah dan rumah. Dari berbagai banyaknya developer, ada banyak juga developer yang benar-benar terpercaya dan memberikan penawarnya yang menarik. Tapi tak sedikit pula ada beberapa developer yang mungkin lepas dari tanggung jawab. Nah, agar membeli rumah aman melalui developer, saya mempunyai 5 tips nih teman-teman. Simak 5 tips berikut ini. Yang pertama, periksa reputasi pengembang atau developer. Nah, ada berbagai kasus yang merugikan konsumen karena ulah pengembang yang lepas dari tanggung jawab, mulai dari proyek mangkrak, fasilitas yang tidak terpenuhi, hingga model properti yang berubah tanpa pemberitahuan. Nah, sebagai pembeli, kita harus benar-benar jeli dalam memilih developer. Anda bisa memeriksa sepak terjang developer dari hasil-hasil proyek yang pernah diselesaikan. Dan Anda juga bisa mencari tahu info dari opini publik melalui berbagai sumber. Seperti sosial media, Anda bisa searching akun Instagram perumahan, misal. Anda juga bisa searching akun Facebook perumahannya atau websitenya. Dan Anda juga bisa mencari tahu info dan menanyakan kepada orang yang pernah beli rumah di developer tersebut. Sehingga Anda tahu apakah developer tersebut benar-benar aman. Yang kedua, periksa perizinan. Sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pasal 42 Ayat 2, pengembang baru boleh memasarkan rumah apabila telah mengantongi izin sertifikat tanah dan sertifikat IMB atau izin mendirikan bangunan. Nah, biasanya sertifikat tanahnya itu dipecah per kaflingnya. Anda bisa menanyakan kepada developer tersebut untuk menunjukkan pecahan sertifikat kafling tersebut. Yang ketiga, hati-hati terhadap promosi yang tinggi. Saat pertama kali launching, biasanya pengembang yang lepas dari tanggung jawab cenderung memberikan harga yang cukup miring dan memberikan iming-iming bonus yang besar. Meski begitu, jangan sampai promosi serta diskon yang ditawarkan pengembang membuat kita lengah atau terpancing. Sebaliknya, justru kita perlu hati-hati. Jangan-jangan dikarenakan pengembang tersebut susah menjual produk mereka. Yang keempat, selalu mengecek progres rumah hingga jadi sesuai jadwal. Rumah tidak jadi sesuai jadwal merupakan resiko yang sangat mungkin dialami saat membeli rumah melalui developer, di mana hal ini mungkin saja Anda hadapi pada kondisi seperti ini. Rumah tidak jadi padahal pembayaran sudah dilunasi. Rumah sudah jadi namun di luar target atau terlambat. Rumah sudah jadi namun tidak sesuai spesifikasi awal atau standar. Sebagai pembeli, saya menyarankan Anda sering-sering mengecek di lapangan sudah sampai mana progres pembangunan rumah Anda. Semisal Anda bisa menanyakan berapa persen sudah berjalan, dan Anda juga bisa melihat apakah sudah sesuai dengan standar atau spesifikasi awal. Nah, Anda bisa komplain apabila bangunan rumah Anda tidak sesuai perjanjian awal. Yang terakhir, segera AJB setelah rumah jadi dan mengurus status SHM. Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, AJB atau Akta Jual Beli merupakan suatu bukti yang sah bahwa hak atas tanah dan bangunan telah beralih kepada pihak lain. Nah, sebaiknya Anda sebagai pembeli segera AJB apabila rumah Anda sudah jadi. Biasanya setelah rumah jadi, Anda memperoleh sertifikat SHDB, yaitu sertifikat hak guna bangun. Setelah menerima SHDB, sebaiknya saya menyarankan Anda untuk langsung meningkatkan sertifikat tersebut menjadi SHM, agar rumah benar-benar sudah menjadi milik Anda. Itulah 5 tips dari saya, semoga bermanfaat, dan bagi Anda yang ingin membeli rumah, semoga disegerakan dan dilancarkan sampai proses bangun selesai.